Shalom saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam perenungan Minggu Sengsara Tuhan Yesus. Di hari yang ketiga ini, saya ingin mengajak kita semua merenungkan satu tema, selfless passion, being faithful. Mari kita membaca dari Lukas 20 ayat 41 sampai 44. Saya akan bacakan untuk kita semua. Lukas 20 ayat 41 sampai 44. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, bagaimana orang dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Sebab Daud sendiri berkata dalam kitab Mazmur, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Saudara-saudari, Tuhan Yesus seolah-olah di dalam perikop yang baru kita baca, memberikan satu teka-teki kepada orang banyak. Bagaimana mungkin Mesias adalah keturunan Daud, anak Daud, lebih kecil dari Daud. Kalau Daud memanggil dia Tuan, Tuan seharusnya lebih besar dari Daud. Bagaimana mungkin yang lebih besar adalah yang lebih kecil, dan yang lebih kecil sekaligus adalah yang lebih besar? Ini sepertinya adalah satu teka-teki yang tidak bisa dipecahkan. Tetapi isu ini sebenarnya bukan satu isu yang baru. Isu ini sudah menjadi perdebatan di antara para teolog Yahudi pada zaman itu. Apakah Mesias ini adalah manusia biasa, atau apakah Mesias ini adalah bersifat ilahi? Jikalau dia anak Daud, dia lebih kecil dari Daud, berarti dia manusia. Kalau dia lebih besar dari Daud, berarti dia Tuhan. Namun, Tuhan tidak mungkin ada dua, bukan? Tuhan Allah adalah Tuhan Allah. Jikalau anak Daud juga adalah Allah, ini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Sehingga mereka dengan rasional mengatakan bahwa Mesias adalah manusia biasa. Dia adalah manusia yang menjadi raja yang akan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan, dari penjajahan Romawi. Ini sesuatu yang sangat rasional dan masuk akal bagi orang-orang zaman itu. Sehingga ketika mereka berhadapan dengan pertanyaan ini, otomatis mereka akan menjawab, Mesias adalah manusia. Namun Tuhan Yesus kembali mengangkat isu. Lalu kalau dia hanya manusia biasa, mana mungkin Daud memanggil dia Tuan? Siapa sih yang bisa lebih besar dari Daud? Tentu hanya Tuhan. Dan jawaban ini sesungguhnya ada di depan mata mereka. Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus 100% Allah, 100% manusia. Tuhan Yesus adalah jawaban daripada teka-teki yang tidak terpecahkan itu. Jawaban yang sudah di depan mata, namun mereka tidak bisa mengertinya. Mereka hanya bisa mengerti anak Daud adalah manusia biasa. Bagaimana mungkin manusia biasa sekaligus adalah Tuhan? Bagaimana mungkin Tuhan sekaligus adalah manusia? Mereka tidak bisa memahami misteri ini. Sesungguhnya Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang rasional sekaligus misterius. Dia adalah manusia, dia adalah Allah. Dia bisa dimengerti, namun dia tersembunyi. Dan Allah yang demikian adalah Allah yang mau berelasi dengan kita. Dia adalah Allah yang menunjukkan dirinya kepada kita. Yang kita perlu lakukan adalah percaya dan menundukkan diri di bawah pimpinan Dia. Ini yang tidak dilakukan orang-orang Yahudi pada zaman itu. Mereka hanya percaya kepada rasio mereka, intelektual mereka, apa yang masuk akal bagi mereka. Mereka tidak terbuka untuk hal-hal yang misterius, hal-hal yang sepertinya tidak masuk akal. Mereka bersandar pada pikiran mereka sendiri. Mari hari ini kita belajar untuk be faithful. Be faithful bisa diterjemahkan setia, konsisten, terus-menerus ikut Tuhan. Tapi be faithful juga bisa diterjemahkan beriman, memiliki iman. Apa itu beriman? Yaitu percaya kepada hal-hal yang mungkin kita saat ini belum lihat, belum bisa percaya, yang tidak masuk akal. Tapi kita beriman. Kita memegang janji Tuhan. Kita tahu Dia adalah Allah yang rasional dan misterius.
Sehingga yang perlu kita lakukan hanyalah ikut dan percaya. Meskipun kelihatannya tidak masuk akal. Tapi itu adalah iman. Memegang apa yang Tuhan sediakan bagi kita meskipun kelihatannya tidak masuk di akal. Mari kita berdoa. Bapa, kami seringkali lebih banyak bersandar kepada rasio kami, kepada pikiran kami, hanya melihat hal yang masuk akal bagi kami. Padahal kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang rasional sekaligus Allah yang misterius. Engkau menyingkapkan kepada kami hal-hal yang kadang-kadang kami tidak bisa pahami, hal-hal yang tidak masuk di akal kami. Tapi kami mengabaikannya, kami merasa itu tidak mungkin. Tapi ajar kami untuk kami boleh beriman, kami boleh percaya pada apa yang Kau singkapkan kepada kami, meskipun nampaknya sulit untuk dipercaya. Kiranya Roh-Mu yang kudus selalu menuntun kami, mencelikan mata rohani kami, supaya kami boleh melihat apa yang Kau lihat, dan boleh percaya apa yang harus kami percaya. Ini doa kami, demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua.